Halo Sobat Kedai Kopi, Oppo kembali menambahkan satu anggota baru pada lini Oppo A series dengan menghadirkan Oppo A16e di Indonesia. Berbeda dengan Oppo A16, smartphone ini menawarkan harga yang lebih terjangkau, meski ada beberapa spesifikasi yang turut dipangkas. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Oppo A16e. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, desain ramping dan stylish. Oppo A16e bisa dibilang merupakan smartphone yang menarik dari sisi desain. Smartphone ini punya ketebalan bodi hanya 7,85 mm dengan bobot yang tergolong ringan hanya 175 gram. Meski demikian, desain bodi smartphone ini menarik karena desainnya tampak berkilau dan metalik. Bodinya punya lengkungan 3D sehingga membuat smartphone ini tampak stylish dan lebih nyaman dalam genggaman. Warna yang ditawarkan juga menarik, ada midnight blue dan black. Kedua, layar SD Plus Eye Care. Oppo A16e dibekali layar berukuran 6,52 inci dengan panel IPS LCD. Layarnya sendiri hadir dengan resolusi SD Plus 1600x720 pixel. Panel IPS di smartphone ini jelas bukan sesuatu yang perlu dikritisi. Layarnya tergolong cukup baik berkat dukungan Eye Care. Teknologi ini akan membuat mata nyaman untuk menatap layar dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, software terbaru. Hal yang patut diapresiasi dari Oppo A16e ada di bagian softwarenya. Smartphone ini sudah menjalankan sistem operasi yang masih terbilang baru, yaitu Android 11 dengan tampilan antarmuka ColorOS 11.1. Lewat ColorOS 11.1 ada beberapa fitur modern seperti Flex Drop, 3 Finger Translate, serta Background Stream, di mana sobat bisa tetap menikmati musik atau suara video saat sedang bekerja tanpa gangguan. Keempat, dilapisi Gorilla Glass 3. Build quality Oppo A16e ditingkatkan dengan hadirnya pelindung Corning Gorilla Glass 3 di bagian layar. Memang masih versi 3, tetapi lebih baik memakai Corning Gorilla Glass daripada tidak sama sekali. Setidaknya bisa menghindari goresan pada layar. Kaca pelindung ini juga menjelma sebagai tameng supaya saat terjatuh, layar tidak langsung retak apalagi pecah. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Oppo A16e juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Kekurangan pertama, tidak ada fingerprint. Saat ini pengguna smartphone sudah akrab dengan fingerprint jika ingin mengunci dan mengamankan smartphone mereka. Hanya dengan menempelkan sidik jari pada sensor fingerprint, maka dengan cepat layar akan terbuka. Namun hal itu tidak bisa sobat lakukan lagi di Oppo A16e. Sebagai gantinya, sobat harus menggunakan Face Unlock untuk membuka kunci layar smartphone. Kedua, chipset agak lawas. Oppo A16e hadir dengan chipset MediaTek Helio P22. Chipset ini sudah tergolong lawas di tahun 2022. Di dalam chipset ini tersemat prosesor octa-core 2 GHz Cortex A53 dan GPU PowerVR GE8320. Chipset Helio P22 ini adalah chipset untuk kelas harga terjangkau. Mengingat Oppo A16e ada di kelas harga 1,8 juta, penggunaan chipset ini terasa kurang. Tentu sobat tidak perlu mengharapkan performa smartphone ini bisa kencang, tetapi setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari seperti main media sosial, chatting, internetan, nonton YouTube sudah tergolong cukup. Ketiga, pengisian daya lama. Oppo A16e dibekali baterai berkapasitas 4230 mAh yang daya tahannya tergolong bagus. Hal yang disayangkan, smartphone ini tidak dilengkapi dengan teknologi fast charging. Efeknya durasi pengisian daya jadi lebih lama. Keempat, port USB jadul. Cukup disayangkan, Oppo A16e masih menggunakan USB jenis micro yang sudah tergolong jadul. Padahal saat ini sudah ada smartphone 1 jutaan yang sudah menggunakan USB Type-C. Transfer data micro USB tentu tidak secepat USB Type-C. Perlu diingat, USB jenis ini tidak bisa dibolak-balik. Sobat harus fokus saat mencolokkan kabel ke port USB. Memaksa mencolokkan kabel secara terbalik bisa menimbulkan kerusakan pada bagian port USB smartphone. Kelima, kamera cuma satu. Di sektor fotografi, Oppo A16e hanya dibekali satu kamera belakang. Seharusnya Oppo bisa memberikan dua kamera agar terasa ada peningkatan.
Satu kamera di smartphone 1,8 juta jelas kurang menarik. Karena hanya satu kamera, efeknya memotret bokeh harus memakai software. Tentu akan lebih mudah diterima jika software bokehnya bisa memberikan hasil foto yang bagus. Sementara kamera depan Oppo A16e beresolusi 5 megapiksel yang sebenarnya oke tapi cenderung biasa. Bisa dikatakan hasil tangkapan foto dari kamera depan dan belakang cenderung biasa saja, malah terasa kurang begitu bagus. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A16e. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grekopi pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.